lebat banget itu kan. Ya, meskipun pakai mantel pun bisa tetap basah di dalam sampai dalamannya pun tidak. Soalnya kan kita tahu ya, mungkin kayak yang di dalam kota itu kan juga baru menyasar ya, contoh ya dari Jogja sampai ke Bantul. Tapi kan akses ke daerah-daerah yang lebih tinggi lagi kan belum sampai ke sana. Oke. Selamat sore Sobat Trik, bertemu lagi dalam acara podcastnya Trik. Kali ini dengan saya Asni dan saya sudah ditemani oleh salah satu senior di Trik, yaitu Mas Sudaryono. Halo semua. Selamat sore Mas Yono. Sore. Baik Mas, kabarnya? Alhamdulillah masih baik dan utuh. Alhamdulillah. Nah, biasanya nih kalau kita ngobrol sama Mas Jono itu substansinya agak berat ya, tentang regulasi atau tentang bisnis proses. Tapi kali ini saya mau ngajak Mas Jono untuk ngobrol yang ringan-ringan aja, ya. Yang ringan ya? Kapas dong. Terkait transportasi yang ada di Jogja nih Mas Jono. Oke. Mas Jono nih kebetulan, ya nggak kebetulan sih ya, Iya. asli Jogja. Jadi memang setika sehariannya Mas Jono itu merasakan hiruk pikuk lalu lintas di Jogja gitu. Kalau saya perhatikan nih, Mas Jono ini kalau ke kantor bawanya motor, Supafit. Iya. Kenapa sih Mas Jono? Ya gimana ya? Simpel aja sih sebenarnya memang. Ya itu kan memang kendaraan pribadi yang saya miliki ya. Udah lama sekali. Jadi memang sudah setia lah pakai motor itu. Udah setia menemani ya perjalanan hidupku. Perjalanan dari rumah ke kantor ya, tiap hari kayak gitu. Emang jaraknya berapa Mas kalau dari rumah ke kantor Mas? Ya 20 kiloan lah gitu jalannya. Lumayan ya Mas ya? Ya lumayan sekali. Apakah cukup nyaman Mas 20 kilo dengan motor gitu? Ya kalau bilang nyaman ya, dibilang nyaman ya nyaman, dibilang enggak ya. Tapi sebetulnya yang kenapa pakai itu ya sebenarnya simpel sih sebetulnya. Kenapa Mas? Memang simpel. Ya karena memang pertama jarak ya 20 kilo. Lalu kan motor itu kan dimensinya kecil, jadi ya bisa mudah lah nyelip sana sini. Apalagi kalau pagi atau sore itu kan juga lalu lintas di Jogja seperti itulah. Kita sebagai karyawan ya masih banyak pegawai lainnya di perusahaan lain kan yang pakai jalan itu. Ya pasti kalau tiap pagi ini pasti macet juga, jadi keluar semua ya. Kenapa pakai motor ya tadi simple. Ya efektif dan efisien tadi, bisa nyalip kanan kiri, ada motor. Lembut ya Mas Yono. Ya itulah bisa selonong, kalau ada space ya bisa masuk lah ya, kayak koin lah gitu ibaratnya kalau masuk ke kantong gitu kan. Oke. Kayak gitu. Lalu efektif. Jadi kalau di Jogja kan sebetulnya mau cari tempat parkir kalau motor itu ya juga mudah. Lalu apalagi ya, masuk gang juga mudah seperti itu. Ya kecil kan soalnya. Oke. Itu sukanya ya Mas Jono ya? Iya. Ada dukanya ada nggak lagi nih? tadi sebenarnya Apa tuh Mas? kalau kita boncengan kan lebih dekat gitu kan kalau dibandingkan moda transportasi lain. Oh itu Itu sih. kayaknya yang utama ya Mas ya? Iya. Oke. Itu tadi yang disebutkan sama Mas Jono, sukanya nih kalau naik motor di Jogja. Ada dukanya nggak Mas? Oh dukanya pasti ada dong. Apa tuh Mas Jono? Ya tadi kalau pakai motor itu pasti ada suka dukanya kan. Oke. Nah ya dukanya contoh aja ya, kalau motor kan enggak. Ya pertama kalau kehujanan nih, pas hujan lebat banget itu kan. Ya meskipun pakai mantel pun bisa tetap basah di dalam sampai dalamannya pun basah gitu kan. Seperti itu. Oke. Belum lagi kalau kena angin atau apa, kanginan atau apa itu kan. Jaketnya cuma tipis atau apa kanginan, ya besok pagi bisa aja langsung flu atau sakit itu kan bisa aja. Itu kalau kehujanan atau keanginan. Belum lagi kalau ternyata harus pergi siang bolong tuh pakai motor, panas lah gitu. Betul, mana Gerah Jogja kalau lagi banget. panas banget ya Mas ya. Iya. Oke. Ada lagi sebetulnya. Apa tuh Mas? Di jalan itu banyak pasti dramanya itu. Contohnya. Contohnya ya mungkin kayak jenis-jenis ibu itu. Jenis.
Gimana tuh jenisnya? Emak-emak itu yang kadang-kadang Sen kanan sen belok kanan kiri? belok kiri jelas. oke. Belum lagi anak-anak kecil itu juga yang asal selonong aja seperti itu kan. Ya banyak drama dari situ. Itulah sih. Oh iya, kalau ibu kan pakai kendaraan roda 4 kan ya? Gimana Bu? Kadang-kadang. Iya. Sebenarnya tuh tergantung situasi kondisi dan keperluannya aja sih Mas. Kalau misalnya memang lagi nggak ada apa-apa, terus apalagi keburu-buru gitu, memang kadang saya naik kendaraan roda 2 juga. Tapi kalau misalnya memang bawaannya lagi banyak nih, biasa kan kalau cewek-cewek gitu ya Mas ya. Oh gitu ya. Biar lebih fleksibel naruh barangnya, kemudian kadang juga kalau ada kondisi yang lebih baik naik mobil, misalnya kayak hujan tadi kayak Mas Yono, ya kadang saya bawa mobil gitu. gitu. Tapi ya memang benar kalau suka dukanya tadi Mas Yono, kalau naik motor lebih fleksibel, ya memang kalau PR-nya naik mobil ya agak harus lebih bersabar gitu kalau di jalan Sabar, Jogja. Seperti itu. Oh gitu ya. Iya Mas. Gimana? Terus nih Mas, tadi kan Mas Yono prefernya naik motor. Kalau di Jogja sendiri, apakah sudah cukup mengakomodir terkait dengan transportasi umumnya Mas? Kayaknya kalau di Jogja ada Trans Jogja, ada ojek online, ada taksi online, kemudian ada beberapa komuter lain dengan rute-rute tertentu. Mas Jono sendiri apakah sudah pernah menggunakan itu atau gimana Mas? Kalau menggunakan juga sudah pernah sih. Sudah. Cuma jarang sekali sebetulnya kayak gitu kan. Alasannya Mas? Alasannya simpel sih. Ya saya masih merasa paling cocok ya pakai Motor. kendaraan roda 2 motor. Ya tadi alasannya fleksibel tadi. Seperti itu. Ambil case contoh kita pakai yang busway ya. Ya jujur kenapa saya nggak pakai busway untuk komuter ya dari ke rumah kantor. Ya sejujurnya ini salah saya juga mungkin ya atau orang lain juga. Saya itu orang Jogja, tapi kadang-kadang itu nggak tahu daerah di Jogja. Sedangkan kalau yang peta apa ya jalur di Jogja kan pasti merujuknya ke halte di mana, halte apa gitu. Ya saya kadang-kadang harus cari itu halte di mana gitu. Belum lagi jalurnya itu kan nggak langsung kan dari kalau pakai kendaraan pribadi kan motor ya dari berangkat dari rumah langsung ke kantor sampai gitu kan. Tapi kan kalau naik transportasi umum misalnya busway atau Trans Jogja itu kan kita harus pertama harus berangkat dulu lah ke haltenya, lalu nanti harus ambil jalur apa, turun di transit di mana, lalu turun di mana kita harus tentuin. Ya bisa aja kan harus transit itu beberapa titik akhirnya gitu kan. Ya jujur saya nggak hafal harus turun di mana-mananya. Belum Harus lagi ngapalin jalurnya dulu ya Mas ya. iya, belum lagi harus ngapalin ini jalur apa misalnya 3A atau apa seperti itu kan. Kita betul, juga betul. nggak hafal, memang harus belajar sih sebetulnya itu. Lalu ketika turun ya, itu kan masih ada jarak lagi antara misalnya saya mau ke kantor, turunnya kan nggak di depan kantor, harus di daerah mana yang ada haltenya seperti itu. Lalu kan masih ada PR ya, dari turun tadi ke lokasi. Apakah harus jalan kaki? Kalau jalan kaki misalnya 1-2 kilo ya, ya gimana ya masa? Apalagi Olahraga ya. olahraga iya. Cuma masalahnya kalau harus tepat waktu gitu kan nanti betul, kalau betul. ya kan namanya apa namanya transportasi umum ya. Angkutan umum seperti bis yang tadi, bus umum tadi. Itu kan juga dia melewati jalan ya, pasti ya kena macet atau apa, jadi ya belum tentu apa namanya tepat waktu ya. Itu ada kemungkinan tepat waktu juga. Ya nanti kalau misalnya saya harus sampai di titik A pukul yang ditentukan dan ternyata telat, saya nanti juga kalau turun harus misalnya jalan kaki juga nanti kayak maraton ujung-ujungnya seperti itu. Nggak ada kepastian waktu sampainya ya Mas ya. Itu kan harus jalan kaki atau apa itu kan. Belum lagi kalau ternyata jalannya jauh, saya harus ganti moda transportasi lain, misalnya ojek online. Itu kan nanti juga biaya lagi seperti itu. Jadi ya kalau dari efisiensi biaya dan lain-lain ya kemungkinan kalau dari titik ke titik ya dari rumah ke kantor itu mungkin bisa lebih tinggi kalau harus ganti transportasi tadi dari angkutan apa namanya bis lalu ojek dan lain-lain itu.
seperti itu. Oke. Apalagi ya? Ada lagi Mas? Oh iya, nanti kan turun ya. Misalnya jalan kaki nih. Kalau di kota, di pusat kota mungkin enak ya, turun ada trotoar yang jelas, enak, nyaman gitu kan. Tapi kan ada misalnya turunnya di daerah-daerah yang nggak di kota, di tepi jalan. Itu kan akses trotoar juga masih belum sebagus di kota ya. Ada yang turun dari halte tadi, jalannya cuma badan jalan. Ya kita tahu sendiri kan, kadang-kadang pengguna jalan itu dia menggunakan badan jalan. Iya. Seperti itu. Ya. Itu sih ya, ada rawan juga di situ, keamanan ya. Apalagi kalau malam ya, kalau penerangannya baik, nggak apa-apa. Iya, Kalau betul. penerangannya kurang ya, jadi takut juga ya, ujung-ujungnya. Seperti itu. Oke Mas Jono, berarti kalau dari Mas Jono tadi disampaikan ada plus minusnya ya Mas. Plus minusnya, kemudian tadi sebenarnya dari Jogja sendiri pun sudah banyak pilihan transportasi umum, cuma mungkin perlu improvement biar nanti lebih nyaman digunakan oleh warga. Kemudian juga karena Jogja bukan hanya kota pelajar saat ini, juga kota wisata. Kalau sekarang ini secara lalu lintas kepadatannya, apalagi kalau di weekend ya Mas ya, Iya. luar biasa gitu. Jadi memang kalau misalnya pemerintah bisa menyediakan transportasi yang lebih terintegrasi tadi, lebih mudah aksesnya dari satu titik ke titik yang lain, kemudian lebih nyaman juga gitu ya Mas. Mungkin transportasi umum di Jogja ini bisa lebih maksimal digunakan oleh warganya atau wisatawan gitu ya Mas ya. Iya. Atau ada lagi Mas, kalau misalnya dari apa yang disampaikan Mas Jono tadi, ada pesan nggak Mas untuk pemerintah daerah coba? Jadi pesan-pesannya ya kalau untuk pemerintah ya, mungkin lebih concern aja untuk pembangunannya, penambahan ya, expand untuk angkutan umum sih sebenarnya. Soalnya kan kita tahu ya, mungkin kayak yang di dalam kota itu kan juga baru menyasar ya, contoh ya dari Jogja sampai ke Bantul, tapi kan akses ke daerah-daerah yang lebih tinggi lagi kan belum sampai ke sana. Oke, Ya, betul. Selain itu masih ada integrasi lainnya, misalnya ada infrastruktur yang perlu ditambahkan, misalnya kayak perbaikan trotoar untuk pejalan kaki, ya, biar kita nyaman lah dari titik sampai ke sini. Apalagi ya harapannya sih transportasi itu bisa terintegrasi dengan sampai final gitu, maksudnya kita naik sampai ke tujuan, dekat dengan tujuan gitu sih. Iya. Harapannya itu. Ya kalau untuk masyarakat umum ya kalau seperti saya juga sih sebetulnya ya, mau harapannya ya mau menggunakan transportasi umum itu sih, ya mencoba lah minimal, entah itu 1 minggu sekali seperti itu ya. Kita awali lah mulai kecil-kecil, sedikit-sedikit ya menggunakan transportasi umum itu. Ya harapannya nanti akan menjadi contoh orang lain juga untuk menggunakan tersebut. Itu saja sih. Mungkin contohnya bisa mencontoh ke kota-kota besar yang lain ya Mas ya. Iya. Lebih mudah untuk aksesnya dan lain sebagainya. Iya. Banyak pilihan juga seperti itu. Iya, betul. Baik, kemudian ya semoga aja nanti suatu saat nanti transportasi umum di Jogja bisa lebih baik. Kemudian jalanan di Jogja juga bukan tentang deru motor dan mobil saja, tapi juga tentang decak kagum turis maupun warga lokal Jogja, bahwa sekarang halte kita sudah ramai dengan para calon penumpang dan juga lebih bersih, lebih nyaman dan lebih mudah untuk akses kemana saja. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau dari obrolan kita dengan Mas Jono, sampai dengan saat ini Mas Jono masih prefer bahwa motor Suprafit kesayangannya adalah pilihan terbaik, bukan begitu Mas Jono? Saat ini dari segi efektif dan efisien dan lainnya, faktor tambahan lainnya, itu masih menjadi pilihan utama. Masih menjadi pilihan utama. Oke, tapi semua kembali ke kebutuhan dan kepentingannya masing-masing ya Mas ya, kalau dari teman-teman nanti gitu. Kemudian tadi ada pesan dari Mas Jono bahwa untuk nggak ada salahnya sekali-kali kita coba menggunakan transportasi umum. Kalau misalnya jarak dekat juga bisa diakses dengan jalan kaki atau bersepeda gitu. Selain untuk olahraga juga untuk mengurangi kepadatan kendaraan,
mengurangi polusi dan lain sebagainya. Ramah lingkungan. Heeh. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas Yono. Ada pesan yang lain nggak Mas yang mau disampaikan ke Sudah cukup karena Sobat ini Trik? udah sore dan mau hujan. Iya. Kita Ya, itu tadi ya, kita akan dukanya tadi melalui ya. akan bergelut dengan lalu lintas Jogja Oke. di sore ini. Baik. Kita bersiap-siap bergelut dengan lalu lintas Jogja sore ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sharing dari Mas Yono. Jangan lupa untuk menonton podcast-podcast trik selanjutnya. Saya Asni dan Mas Yono undur diri. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.